Terang-terang kolentrang silondopai nundutan tikus rukana durukan mesat gobang kabuyutan. Terang-terang kolentrang silondopai nundutan tikus rukana durukan mesat gobang kabuyutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berkah untuk kita semua, untuk kalian semua, sahabat, kerabat dimanapun berada. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pada hari ini saya berkesempatan untuk menyapa sahabat semua di rumah. Dan kebetulan malam ini malam 1 Suro atau malam tahun baru Islam 1443 Hijriah. Dan saya sebagai orang Jawa, biasanya di malam ini saya jadikan kesempatan untuk merenungkan diri, untuk membersihkan hati, jiwa, dan pikiran. Karena malam ini adalah merupakan malam yang sakral, apalagi bagi saya, bagi kita yang masih sangat menjaga dan melestarikan atau menguri-urikan adat budaya. Dari selepas maghrib saya menjalankan beberapa ritual. Selain saya berzikir, bermeditasi, bahkan dari siang saya menyediakan berbagai macam, kalau orang Jawa bilang ini disebut sesaji, ya ayah. Saya AA di sini saya sibuk menyiapkan untuk menyambut tahun baru Islam atau biasa kita sebut malam 1 Suro. Nah, sahabat, kerabat yang ada di rumah, ini kebetulan sudah jam 1 ya ayah. Dan saya sempatkan untuk menyapa sahabat semua yang ada di rumah, untuk berbagi pengalaman saya sebagai seseorang lelaku yang memang saya dan keluarga masih menguri-urikan adat budaya dan selalu memperingati
di malam-malam tertentu, apalagi malam sekarang kalau menurut saya adalah malam yang sakral. Jadi saya sempatkan untuk berbagi pengalaman apa yang saya lakukan sebagai lelaku spiritual yang biasa saya jalankan. Ini berbagi mungkin kita bilang tahapan ke beberapa ya Ayah, karena setelah ini juga kita akan menjalankan lagi meditasi dan zikir jam 2. Jadi kita sempatkan untuk berbagi dulu ya Ayah. Dan ini mempersiapkannya memang cukup panjang ya, tadi sama keluarga mempersiapkan ini benar-benar panjang dari pagi. Dari pagi. Nah pasti sahabat di rumah bertanya, buat apa sesaji itu? Nanti pasti saya jelaskan, karena semua yang saya siapkan ini mengandung arti atau filosofi yang memang bermakna untuk kita, untuk kehidupan kita. Karena kami semua, saya masih sangat menghargai budaya dan keberadaan para leluhur kita. Nah, untuk saya pribadi, di malam yang sakral ini atau sering kita sebut dengan malam satu suro, sangat berharga. Yang seperti saya bilang tadi, dari selepas maghrib sampai sekarang saya masih menjalankan. Dan tadi saya sempat menjambas pusaka bersama AA. Menjambas itu dalam artian kata membersihkan benda pusaka. Nah, dari selepas maghrib pertama saya siapkan media-media atau sarana. Setelah itu saya menjalankan beberapa ritual berdoa, meditasi, dan berzikir. Di tengah malam saya menjamas pusaka. Karena malam ini cukup berarti. Pertama, arti buat saya pribadi. Di malam ini, dengan keadaan dunia yang mungkin sahabat kita tahu semua lagi kurang baik-baik saja, lagi tidak baik-baik saja. Dalam setahun ini kita bertemu pada malam tahun baru Islam, saya sudah sangat bersyukur karena hari ini, jam ini, detik ini saya satu keluarga masih bernafas dan dalam keadaan sehat. Karena di masa-masa sekarang ketika kita sehat dan bangun sudah masih sembuh dan bisa bernafas pun itu nomor satu. Rasa syukur, walhamdulillah dengan kesehatan. Nah, makna yang setahun sekali saya tunggu-tunggu ini adalah malam yang sakral buat saya. Hari ini sampai besok pagi kesempatan saya untuk mengheningkan cipta. Selama 1 tahun saya tunggu membersihkan badan, biasanya dengan simbol kita mandi bunga atau apapun untuk membersihkan badan. Sebenarnya itu adalah hakikatnya adalah membersihkan hati dan pikiran. Selain membersihkan raga, jasad, saya pun membersihkan hati dan pikiran saya. Saya menjalankan beberapa ritual, yaitu saya pun membersihkan pusaka yang saya punya. Kenapa saya harus membersihkan pusaka? Karena saya masih menjaga, karena saya masih menghargai. Pusaka-pusaka ini adalah peninggalan dari leluhur kita. Saya tetap lestarikan, saya tetap jaga. Menurut AA, makna secara Islam? Kalau sepengetahuan AA yang menurut pembelajaran dulu pernah belajar dari para ulama, mereka bilang itu terjadinya karena ada suatu peristiwa yang sangat penting, yaitu dilestarikan lagi dan sama menantu sekaligus sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib. Artinya ya kurang lebih sama seperti tahun baru Masehi ya. Jadi kalau itu untuk mensyukuri dan menyambut tahun baru ke depannya gitu. Makanya hari besar. Jadi tahun Hijrah itu ada peristiwa penting. Peristiwa yang penting itu apa? Jadi hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah ke Mekah. Nah itu kalau menurut sepengetahuan seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah kesakralan dari agama Islam dan budaya Jawa. Dan saya sebagai lelaku ya saya menjalankan hal ini dengan tujuan
untuk melestarikan adat budaya kita. Dan ini adalah simbol dari rasa syukur saya karena kita sekeluarga, kita semua masih diberi umur ya Ayah, dan bahkan diberi kesehatan. Dan ada juga beberapa hal yang saya syukuri adalah ketika alam kita tidak baik-baik saja, kami semua dan saya turut mendoakan untuk Nusantara ini, untuk semesta, alam semesta ini, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dijaga dan terhindar dari wabah, dari penyakit, juga dari musibah. Saya hanya bisa mendoakan itu. Dan semua yang ada di sini sebenarnya ini mengandung arti dan makna. Sebagai saya orang Jawa, simbol-simbol gitu, betul. ya. Sebagai simbol, sebagai makna, saya hanya ingin berbagi dengan sahabat, kerabat yang ada di rumah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan pasti saya hanya sekedar manusia biasa yang punya banyak kekurangan dan kesalahan. Di sini saya hanya meneruskan budaya dari leluhur kita ya Ayah. Jadi masih saya jaga, dan ini dari dulu saya lakukan, saya jalankan. Tapi bedanya mungkin dulu kita tidak bisa berbagi karena tidak ada media ya. Sekarang kita bisa berbagi. Dan asal sahabat di rumah tahu, biasanya tidak setiap tahun saya menjalankan ini, karena biasanya saya juga kalau tidak di rumah mendatangi tempat-tempat ziarah ya Ayah, tempat-tempat keramat karomah untuk mendoakan beliau-beliau, karena saya sangat menjaga, sangat menghargai keberadaan beliau-beliau, karena tanpa beliau kita tidak ada. Dan kita anak cucu dari para leluhur kita yang menikmati hasil jerih payah dari beliau-beliau di Nusantara ini, kita tinggal benar-benar menikmati, menjalani. Jadi saya sangat menjaga. Mungkin dari awalnya mungkin ya leluhur kita juga melaksanakan seperti ini, tapi dengan kesederhanaan mungkin ya. Pada zaman dulu diwariskan lagi, dan ini menurut ini adalah kebudayaan. Budaya kita seperti ini dan mengandung simbol-simbol karena kita menghargai pusaka-pusaka yang telah mereka buat dengan jerih payahnya, dengan puasanya, tirakatnya sampai 40 hari para empu-empu yang membuat keris ini. Karena sepengetahuan keris ini besi yang sebegitu banyaknya bukan artinya dikasih begitu aja sama teteh, kayak semacam datang sendiri gitu teh ke teteh itu. Tapi bukan narik juga bukan ya. narik juga gitu. Ada seseorang yang kenal dengan model ini ya, sepengetahuan ini dari Keraton Solo. Ini juga dari zaman Majapahit, ada mungkin ratusan tahun yang lalu, dan mereka itu dengan tirakat sepengetahuan menurut sejarah gitu, mereka itu tirakat sampai puasa 40 hari 40 malam dan sampai pati geni dan segala macam. Nah itu kita untuk menghargai proses ini kan tidak gampang gitu ya. Dan kita yang menerima warisannya harus menjaga. Karena memang ini kebanyakan yang ini adalah keris-keris tua ya Ayah. Beda karena bedanya keris tua dengan keris muda. Keris tua ini yang memang peninggalan dari para leluhur yang memang dibuat pada zaman dulu, ratusan tahun yang lalu, ada zaman Majapahit. Nah kalau keris yang sekarang ya memang tetap keris asli, keris benar, tapi masih muda dalam artian kata usia ya Ayah. Nah jadi sahabat di rumah, bisa kita lihat ini media atau sesaji yang saya hidangkan. Sebenarnya ini adalah berbagai macam dari hasil bumi. Hasil bumi karena kita benar-benar sangat berterima kasih selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semua makhluk yang ada di dunia ini, dan kita juga berada di bumi, dan kita juga makan dari hasil bumi. Dan inilah hasil bumi yang memang hasil alam yang memang kita konsumsi. Mungkin tanpa keberadaan mereka manusia itu sudah lemah. Tidak makan mah udah. Betul, tidak makan, tidak minum. Makanya ini berbagai macam air, berbagai macam warna. Memang ada yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Mungkin leluhur kita juga sama dulu mengkonsumsi ini. Dan kita juga sampai sekarang air putih, air kopi, dan mungkin hanya ini yang tidak ada. Karena ini modern. Nah, jadi sahabat di rumah, ini ada nasi tumpeng. Nasi tumpeng ini adalah sebagai bukti rasa syukur saya
kita mengadakan selamatan kecil, bahwa selamatan itu selain mengucap alhamdulillah, saya juga membuat nasi tumpeng dengan hasil karya keluarga saya sendiri, khususnya mama saya membuat ini. Dan ini ada maknanya, ada artinya. Nasi tumpeng itu beda dengan nasi tumpeng yang nasi kuning aja ya Ayah. Karena ini sahabat di rumah ada 2 warna, kuning dan putih. Dan ini pun ada mengandung arti. Nah, jadi kuning itu berarti artinya adalah cahaya. Putih adalah bersih. Jadi hati yang putih akan memancarkan cahaya. Dan ini adalah terbuat dari beras atau nasi yang memang kita konsumsi sehari-hari. Jadi untuk menghargai para leluhur kita, dengan apa membuatnya pun kita nasi kuningnya bukan nasi kuning yang modern. Emang benar-benar yang dulu nenek kakek kita buat, bahkan leluhur-leluhur. Nah, ada juga ini yang paling penting sih selain nasi tumpeng adalah bubur merah, bubur putih. Ini makna dari selamatan, selalu ada ganti nama, syukuran pindah rumah, kembali lagi setiap selamatan. Hajatan atau pemaksudan lah ya. Betul, ketika kita ada hajatan, selamatan, syukuran, pasti kita selalu ada bubur merah putih dan putih. Yang maknanya pun sama. Merah adalah semangat dan keberanian. Putih tetap dalam artian kata suci, bersih. Jadi pada intinya ketika menjalankan apapun kita harus dalam keadaan bersih hati dan pikiran. Dan ini juga ada hasil bumi, yaitu singkong, ubi. Kembali lagi, kalau di Sunda namanya bebetian. Bebetian, jadi hasil bumi yang memang benar-benar kita ngambilnya ditanam dari bumi. Satu, kembali lagi untuk menghargai dari hasil bumi. Jangan lupa, meskipun makanan sudah modern, tetap pada zaman dulu itu kita makan seperti ini. Bahkan ini tuh bisa dijadikan makanan pokok. Ya Ayah, pengganti nasi. Nah, di sini juga ada, kembali lagi ada sayuran hijau yang buat saya juga ini adalah melambangkan alam semesta. Semoga apabila memang alam semesta ini sedang tidak baik-baik saja, semoga bisa indah kembali, hijau kembali, sejuk kembali, dan semua makhluk damai sejahtera. Nah, ada juga di sini kalau di Sunda namanya bakakak, ayam, simbol untuk, kalau kata Sunda adalah kahuripan. Nah, ada juga di sini daging sapi. Daging sapi sebenarnya mungkin biasanya kalau yang hajatan ritual besar bisa dagingnya atau kepala kerbaunya, itu merupakan simbol dari kekuatan. Jadi kekuatan kita itu dari protein dari sapi. Jadi ya, dan ini juga ada buah-buahan. Kembali lagi ini adalah hasil alamnya Ayah, hasil alam yang bisa dibilang bisa kita nikmati hasil-hasil dari bumi alam semesta dan Nusantara yang kita cintai ini. Nah, ini juga ada kue mangkok. Sebenarnya ini ada kue mangkok, ada artiannya, ada lambangnya, intinya supaya hidup kita itu ibaratnya panjang umur, selalu menikmati apapun hidangan atau sajian. Sebenarnya ini dalam sih, karena kue mangkok biasanya di agama Chinese itu bisa dilambangkan oleh panjang umur gitu. Soalnya pernah kan mendatangi kayak kelenteng sama teman gitu ya, ada yang mirip-mirip mangkok gini, ternyata mereka juga mungkin hampir mirip-mirip ya sama kebudayaan supaya berjalan kita, ya. Terus sama sebenarnya. Jadi itu, karena tetap kembali lagi kita meneruskan budaya leluhur. Jadi makanan-makanan dari leluhur kita kan ini kue-kue jadul bisa dibilang ya, bukan pizza gitu. Meski sampai sekarang masih ada alhamdulillah. Kadang teteh sengaja nyari-nyari. Kalau yang ini sih banyak di pasar, di toko-toko kue. Nah, ada juga di sini nasi tumpengnya. Tadi saya lupa pakai telur. Ya, telur itu intinya apa? Bahwa kita menjalankan hidup kita itu harus bulat, punya prinsip. Setelah kita bersyukur, kita juga harus bulat untuk menjalani masa depan. Ada ayam sama kahuripan atau kahirupan. Nah, jadi telur itu selain artinya bulat, kalau kita sih kata menurut orang tua kita dulu, kita juga jangan lupa asal usul kita. Dimanapun kita berada, siapapun kita, ingat asal usul kita. Telur dari ayam bisa mengeluarkan telur. Jadi intinya asal usul ya. Asal usul kita. Jati diri mungkin jati diri kita. Jati diri betul. Kita. Nah, bunga juga bunga
buat saya itu, buat kita ya, atau buat siapapun, jadi menyimbolkan keharuman, warna-warninya, Indah, ya, betul, indah. warna-warninya kehidupan. Jadi merah lambang simbol sama, berani, putih bersih, suci, hijau kesejukan, karena berbagai macam. Ya, Nah, ya, ya. nah, jadi sebenarnya ini mengandung makna yang akan menyimbolkan dari kita untuk kita. Iya, Semoga apa yang saya hidangkan ini menjadi simbol khususnya untuk kita semua, umumnya untuk para sahabat kerabat yang berada di semesta ini. Dan saya juga mendoakan untuk kita semua, berdoa untuk apa? Untuk kebaikan. Dan intinya kita bisa terlepas dari hiruk pikuknya keadaan dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Semoga apapun hal-hal yang akan terjadi itu tidak baik atau keburukan, semoga dihindarkan. Cepat berlalu ya Teh ya. Dan Itu. wabah penyakit cepat berlalu. Amin, amin. Dan kita hanya bisa berdoa kepada Sang Maha Penguasa yang menciptakan kita, yang memang adanya wabah penyakit yang Maha Penyembuh, hanya kita berdoa Iya. kepada Sang Maha Pencipta. Dan kita juga tetap menjaga adat budaya, menjaga alam semesta. Ketika kita menjaga alam semesta, maka alam pun akan menjaga kita. Iya, betul. Nah, jadi sahabat di rumah, nih kembali lagi nih, mungkin yang bisa menjelaskan. Jadi tadi sahabat di rumah, saya juga selain menyediakan ini di malam satu suro ini, saya juga menjamas atau memandikan, membersihkan benda-benda pusaka yang saya punya. Nah, jadi tadi kita memakai media bunga, terus ada jeruk nipis sama mengkudu. Tolong dijelaskan, jadi fungsi. Kalau bunga sih memang apapun kita mandi bunga, pusaka pun untuk menjaganya, kita menghargai leluhur. Nah, kita pakai jeruk nipis dan mengkudu, Jadi tadi ada sih perbedaan yang mencolok, yang kerendam. Oh, udah hampir sama, udah kerendam semua. Nih, ini Nih, ini kan udah putih yang kerendam. Jadi sahabat di rumah, karena jujur aja, sebenarnya kalau saya pribadi bukan ahli untuk pusaka atau apa, karena semua pusaka juga tahu ya, kita semua dikasih. Tapi di sini saya tetap berusaha sebisa mungkin saya menjaga dengan hanya ala kadarnya, dalam artian kata yang saya tahu, memandikan benda pusaka, saya mandikan dengan bunga. Tapi ternyata memang setelah ada sekitar 7-10 tahun lalu ya, ada yang ngasih tahu bahwa pakai mengkudu dan ini. Nah, khususnya AA yang memang sebenarnya sering mengurus benda-benda pusaka yang saya punya di sini, karena saya ya tugasnya menerima pasien AA dan mengurus benda-benda yang ada di sini supaya tetap terawat gitu. Jadi gimana, tolong dijelaskan. Jadi fungsi dari jeruk nipis ini, satu, untuk mudah nanti kita dalam menggosok-gosokkan gini mudah membersihkan karat ya. Satu karat, karena ini kan boleh dilihat sama pemirsa di rumah ini, sahabat di rumah, coba dilihat besinya. Di besinya itu ini karena ratusan tahun yang lalu, memang dan seperti ini keris tua ya, keris tua itu, maaf, memang penampilannya itu besinya itu kayak apa gitu, kurang bagus lah ya, beda. Nah, ini contoh besi yang muda, ini contoh besi muda seperti ini lebih bagus. Ini besi ratusan tahun, mungkin ini boleh dibilang puluhan tahun Teh, mungkin 10 tahun lah, 20 tahun, beda dengan ini. Nah, walaupun ini seperti ini besinya, tapi alhamdulillah kita selalu terawat Teh, karena kita rutin. Dan ini tadi balik lagi ini jeruk nipis ini, fungsi jeruk nipis ini untuk membersihkan karat-karat dan kotoran-kotoran atau debu-debu yang ada nempel di sini. Satu itu, terus yang kedua itu ada mengkudu. Sebentar, nih tadi kita juga menggosoknya pakai mengkudu. Nah, ini digosok juga setelah ini, baru ini mengkudu. Fungsinya untuk apa mengkudu? Mengkudu itu bisa juga, karat juga bisa sekaligus pembersihan yang kedua, jadi lebih bersih. Kedua, terus yang keduanya itu selain membersihkan karat, mengkudu ini fungsinya untuk membersihkan racun. Kalau dalam ininya, racun ini kan kalau zaman dulu Teh pakai racun. Iya. Jadi ini keris kan pusaka itu pakai racun. Racun dari karatnya ya, warangannya ya. Warangan namanya. Nah, itu di warangan itu racunnya itu memang tidak 100% hilang, tapi sebagian hilang. Tapi kalau kita sering membersihkan, hilang. Dan ya seperti itulah mungkin kurang lebihnya, atau
gini apa? Ya sebenarnya seperti itu kita kurang menjalankannya dengan kesederhanaan ya ayah, Iya. yang hanya kita tahu, tapi kita tetap tujuannya hanya menjaga, melestarikan peninggalan dari para leluhur kita. Nah jadi sahabat di rumah, Oh iya, karena- ada satu lagi, ya. maaf. Membersihkan keris itu seperti kita membersihkan bayi, harus pelan-pelan, harus penuh dengan rasa kasih sayang, karena yang punya keris ini juga dulu leluhur kita, para empu-empu itu juga seperti itu merawatnya. Itu ada. Jadi intinya kita juga harus dengan hati-hati dan intinya selalu penuh kasih sayang. Jadi memperlakukan siapapun Iya, ya ayah, iya, bahkan betul. benda pusaka kita perlakukan dengan kasih sayang. Itu tujuannya apa? Menjaga, Iya, betul. menghargai, karena masih kita lestarikan seperti itu. Jadi sahabat di rumah AA ya, sebenarnya kita ingin sekali banyak berbagi, banyak berbincang-bincang lagi dengan sahabat di rumah semuanya. Tapi karena memang kita di sini harus melanjutkan lagi ritual, atau kita juga dari tengah malam sampai pagi mungkin kita akan meditasi dan berzikir ya ayah. Masih ada lagi beberapa hal yang harus saya jalankan. Intinya saya harus menjalankan doa-doa lagi ya ayah, harus kita lanjutkan. Tapi di sini dan malam ini ada kesempatan setelah saya lama tidak menyapa sahabat di rumah, sahabat Ana Cike. Hari ini, malam ini, jam ini, dari ketulusan hati saya sapa kalian dan saya mendoakan untuk alam semesta ini. Semoga apabila memang dunia sedang tidak baik-baik saja, semesta ini sedang tidak baik-baik saja, semoga segera dijauhkan dari hal-hal yang buruk, wabah, musibah atau apapun. Dan apabila memang keadaan ada yang terpuruk, semoga diangkat lagi. Semoga alam ini segera baik-baik, berdamai. Dan semoga umat atau makhluk yang hidup di bumi ini, di dunia ini, kita mendapatkan keberkahan, kesejahteraan. Dan di sini juga saya berdoa, selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pun punya keyakinan para leluhur kita, energi-energi baik akan mendoakan kita, akan menjadi kebaikan untuk kita semua, untuk bumi ini. Dan mudah-mudahan intinya kita kembali pulih keadaan. Pulih dalam artian kata apa? Saya tahu banyak sekali yang kesusahan di masa sekarang, banyak sekali. Dan mudah-mudahan apapun yang terjadi, di sini saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa membantu dengan doa. Dan apabila memang saya bertemu dengan siapapun, intinya semoga alam semesta ini baik-baik saja. Yang terhimpit semoga cepat diberi kelonggaran. Terhimpit dalam keadaan apapun. Yang sakit semoga cepat diangkat segala penyakitnya. Amin. Yang sehat makin sehat. Dan untuk orang-orang yang di atas atau orang-orang yang berada, semoga yang belum peka dipekakan lagi. Untuk saling membantu orang-orang yang membutuhkan. Karena apa? Intinya hidup sudah ada takdirnya masing-masing. Saya tahu mungkin banyak sekali yang terhimpit dengan keadaan ekonomi atau apapun, dalam keadaan memang harus di rumah aja, tapi mereka tidak menjalankannya bukan untuk apa-apa, karena mereka harus mencari nafkah. Bukan mereka tidak takut virus. Maaf saya jadi membahas ke sini. Ini hanya ungkapan dari rasa, dari apa yang saya lihat. Semua tujuannya baik. Semua niatnya ingin bertahan hidup. Semoga semuanya bisa bertahan dalam keadaan apapun.
Untuk orang-orang yang mampu, semoga dikasih kelapangan hati, kepekaan untuk tetap membantu, untuk saling membantu. Dan intinya pada masa sekarang, selain berdoa, kita juga harus mempekakan hati, punya kasih yang sangat besar untuk mengasihi dan tetap terus berbuat baik, supaya energi baik diserap oleh semesta, dan semesta pun, alam semesta akan melimpahkan lagi kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Salam sejahtera. Semoga alam semesta tetap terjaga, penuh kebaikan, keberkahan. Rahayu untuk semuanya. Berkah, berkah, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.